Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Melanjutkan agenda kita pada pelatihan dasar penyuluh pertanian ahli Angkatan 2 tahun 2025. Sesi kali ini kita akan mempelajari tentang evaluasi penyuluhan pertanian. Bapak dan Ibu sehat semuanya? Boleh lambaikan tangan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak Solikin Alhamdulillah sehat, sehat. Bu Septi juga sehat, teman-teman yang lain, Sehat, sehat. Alhamdulillah. Mbak Anggi juga sehat, Mbak Alhamdulillah Mas sehat. Cahya, oke Mas Cahya juga sehat. Oke, Bapak dan Ibu, eh, kita akan belajar tentang evaluasi penyuluhan pertanian. Mohon izin saya akan share materi kita. Sudah nampak di layar Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah, terima kasih. Kita mulai. Evaluasi penyuluhan pertanian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka harus di apa? Disayang kali, Pak. Wah, disayang. Oke, terima kasih. Tapi kok yang jawab laki-laki nih? Saya berharap responnya perempuan. Yang perempuan malah diem aja. Oke, baik. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya singkat sekali Sundoko. Saya pendidikan terakhir S2 jurusan Sosiologi Pertanian di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2021. Mohon maaf, tahun 2020 saya dinyatakan lulus. Saya lahir di Jember tanggal 29 Februari tahun 1980. Status sudah menikah dan mempunyai satu orang anak. Hobi saya olahraga dan naik gunung. Mungkin teman-teman atau Bapak dan Ibu punya hobi yang sama dengan saya, nanti boleh kita nanti berpartner untuk naik gunung, gitu ya. Itu perkenalan singkat Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, untuk hasil belajar dari proses belajar mengajar kita hari ini, yaitu peserta diharapkan nanti dapat merencanakan, mengimplementasikan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyusun laporan, serta menindaklanjuti hasil dari evaluasi penyuluhan pertanian yang dilakukan. Gitu ya. Sedangkan indikator hasil belajarnya, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan tujuan dan manfaat evaluasi penyuluhan pertanian, merencanakan kegiatan evaluasi penyuluhan pertanian, menyusun instrumen. Nah, ini nanti yang penting. Menyusun instrumen. Biasanya kita kebingungan. Kita pengertian evaluasi sudah paham, cuman bagaimana kita menyusun instrumennya. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari. Menganalisis data dan merumuskan hasil evaluasi penyuluhan. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mampu menyusun laporan hasil evaluasi penyuluhan pertanian. Itu Bapak dan Ibu, indikator hasil belajar yang diharapkan. Suara saya terdengar terdengar clear atau bagus? Clear, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, saya ingin mendapat feedback nih. Kalau misalkan Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian mendengar kata evaluasi, kira-kira apa yang muncul? Atau satu kata mungkin. Silakan. Soal-soal, Pak. Soal-soal. Oke, soal-soal. Yang lain mungkin boleh merespon, memberi feedback, Penilaian, Pak. penilaian. Mbak Septi, penilaian. Oke. Soal-soal penilaian. Ada lagi mungkin? Hasil kegiatan, Penilaian. Pak. Oke, salah satu. Mas Cahya, apa Mas Cahya? Hasil kegiatan, Pak. Hasil kegiatan. Oke, hasil kegiatan. Mbak Anggi?
Bisa juga tinjauan atau ulasan dari hal atau kegiatan yang sudah dilakukan. Tinjauan atau ulasan. Oke, Bapak dan Ibu, tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan. Penilaian itu memang evaluasi itu ada proses penilaian. Ada juga kegiatannya berupa tinjauan. Nah, ada juga pendapat soal-soal. Soal-soal itu instrumennya. Mungkin Pak Solikin pendekatannya dengan instrumennya, pengertian evaluasi itu. Nah, sedangkan Mas Cahya mengungkapkan bahwa evaluasi itu apa tadi Mas Cahya? hasil kegiatan, Pak. Hasil kegiatan. Nah, pengukuran dari penilaian yang dilakukan Mbak Septi sampai muncul rekomendasi dari hasil kegiatan. Itu pengertian secara keseluruhan. Sebenarnya evaluasi itu apa? Menurut para ahli, suatu proses untuk menentukan, nah evaluasi itu harus mencakup ini, relevansi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, itu pengukuran dan penilaian itu untuk mengukur relevansi, yaitu hubungan, efisiensi tentang apa, boleh dalam tanda kutip penghematan kata-kata penghematan dan lain sebagainya, dan juga untuk mengukur efektivitas sebuah program, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Diharapkan dari pelaksanaan pengukuran tadi, tujuannya yang sehingga diketahui sistemat apa eh, sebuah program yang dilaksanakan, sebuah kegiatan yang dilaksanakan itu sudah terukur, hasilnya sudah baik atau belum baik. Nah, itu sebuah penilaian. Pengukurannya baik itu misalkan dengan beberapa indikator. Itu namanya pengukuran. Nah, dari beberapa indikator itu disimpulkan, dinilai apakah itu sudah baik atau belum. Itu pengertian secara umum tentang evaluasi. Kita lanjut saja karena waktu kita pendek ya Bapak dan Ibu hanya 15 menit dan kita akan membahas hanya 4 sub pokok bahasan saja. Kita tidak sampai detail nanti nanti untuk sesi selanjutnya kita akan lanjutkan untuk secara keseluruhan, gitu ya. Nah, kalau tadi evaluasi secara umum, sekarang evaluasi penyuluhan itu apa artinya atau definisinya apa? Yaitu sebuah proses atau pengumpulan, proses pengumpulan informasi dan data. Ini ya, mohon dipahami antara informasi dan data. Informasi itu belum belum menjadi data kalau data jelas itu berawal dari informasi, gitu ya. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan, saya bacakan saja. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program, nah langsung diambil apa kata kuncinya ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan, nah itu penilaian tadi ya. Sebuah program dinilai berhasil atau gagal, nah itu prosesnya dari mengukur, gitu ya. Apa yang diukur karena kita penyuluhan pertanian, maka program penyuluhan pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bapak dan Ibu, sebuah program itu pasti sudah ditentukan jalannya seperti apa, tujuannya apa. Seperti kita mungkin menyusun karya tulis, eh, pasti di situ kita mulai dari tujuan, nanti diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan itu juga harus menjawab tujuan. Nah, itu. Evaluasi penyuluhan pertanian itu prosesnya juga sama seperti itu. Sampai dengan di akhir nanti, apakah penyuluhan pertanian yang kita lakukan itu dinyatakan berhasil atau gagal, atau berhasil dengan syarat. Nah, itu kenapa bisa muncul beberapa penilaian, itu tergantung si evaluator, gitu ya. Tergantung kita yang menilai, gitu. Karena kita menentukan sendiri indikatornya apa, kalau indikatornya terpenuhi sekian, itu nilainya apa. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin ada respon? Clear? Paham, Pak? Paham. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan.
Karena kita berbicara evaluasi penyuluhan pertanian supaya tidak terlalu luas. Kalau kita eh, berbicara evaluasi itu nanti akan jadinya sangat luas gitu ya. Kita persempit ruang gerak evaluasi ini hanya untuk evaluasi penyuluhan pertanian. Apa saja yang perlu dilaksanakan evaluasi dalam penyuluhan pertanian? Ini sebenarnya di SKKNI sudah ada ya. Ini saya jabarkan secara singkat saja. Yang pertama yaitu untuk mengukur efektivitas program. Nah, muncul lagi. Evaluasi itu kenapa dilakukan evaluasi? Satu, untuk mengukur. Apa yang diukur? Efektivitas harus muncul. Efisiensi. Biasanya ini dua kata yang selalu digabung. Kalau sudah efektivitas pasti efisiensi gitu. Efektivitas apakah sudah berjalan baik dan efisiensi itu apakah sumber daya yang dikeluarkan itu sesuai dengan output yang diharapkan. Pengertiannya apa irisannya di situ gitu ya. Ruang lingkup evaluasi penyuluhan pertanian itu juga untuk mengukur dampak program. Nah, karena kalau kita bicara pertanian, jadi misalkan kita menyuluh tentang cara penanganan hama wereng pada tanaman padi. Nah, kita tidak bisa hanya melaksanakan saja dan mengukur setelah misalkan apa pelaksanaan misalkan kita penanganannya dengan apa Micesla misalkan dengan ramuan Micesla gitu. Nah, dampaknya tidak bisa kita ukur hanya pada saat pelaksanaan itu saja, tapi dampak itu setelah program itu selesai dilaksanakan semua. Nah, nanti apakah hasilnya seperti apa? Itu nanti muncul pada pengukuran dampak, gitu ya. Yang keempat, keterlibatan peserta. Yang keempat, metode penyuluhan. Mohon maaf, yang kelima, metode penyuluhan. Nah, ini nanti teman-teman kalau kita bicara penyuluhan pertanian itu tidak keluar dari metode, media, materi, satu lagi, apalagi satu, Media, Pak. media sudah Pak Solikin itu. Media, Metode, 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 materi, media, metode, materi, media, semua. sudah ya tiga ya. Iya, Pak. Oh ya tiga. Apalagi, Pak? Makanya jangan tegang teman-teman, jangan tegang. Kalau saya menyebutkan satu lagi, oh cukup tiga itu Pak yang saya tahu. Nah, seharusnya seperti itu. Jangan tegang ya. Boleh teman-teman kalau misalkan mau minum sambil minum boleh gitu ya. Asal jangan makan. Kalau ngemil tidak apa-apa, tapi kalau makan sambil makan satu piring nanti ya. Kita hanya 15 menit setelah itu teman-teman bisa mengkondisikan untuk makan gitu ya. Kalau kita saya ulangi, kalau kita berbicara tentang apa penyuluhan pertanian itu juga tidak akan lepas dari yang namanya metode, materi, dan media. Metodenya seperti apa yang kita gunakan, materinya apa, media yang kita gunakan untuk menyuluh apa. Itu sesuatu yang kitabnya orang evaluasi penyuluhan apa, kitabnya orang penyuluhan pertanian itu tiga itu, gitu ya. Nah, itu harus diukur. Nah, metode yang kita gunakan sudah sesuai atau belum, materinya sudah sesuai kebutuhan apa peserta atau belum, media yang kita gunakan sudah pas atau belum, gitu, sudah efektif atau belum untuk menyampaikan materinya, gitu. Terus yang terakhir ada evaluasi diri. Itu ruang lingkup evaluasi penyuluhan pertanian, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya, pokok berikutnya tentang tujuan, manfaat, dan jenis evaluasi penyuluhan pertanian. Nanti kita belajar hanya sampai di sini ya, Bapak dan Ibu, karena sesi ini kita hanya 15 menit, kita selesai di pokok bahasan ini. Tujuan evaluasi penyuluhan pertanian. Nah,
Tujuannya, nah kalau kita bicara evaluasi, yang pertama tadi juga sudah disepil, pasti tidak keluar dari eh, target dari pelaksanaan program sama tujuannya. Tujuan sama target ini satu rangkaian, gitu ya. Misalkan kita menyuluh tentang kembali lagi misalkan hama wereng, tentang penanganan hama wereng. Tujuannya apa? Tujuannya diharapkan petani mampu mengendalikan hama wereng gitu ya. Nah, itu harus syukur benar-benar ini. Kalau tujuannya sudah dinyatakan apa petani bisa menangani hama wereng, nah nanti setelah pelaksanaan program itu, apakah itu berhasil, apakah tidak, itu nanti teman-teman harus bisa dan mampu untuk mengukur itu. Gitu ya. Yang kedua, tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengukur kelemahan dan kekuatan program. Nah, itu. Yang ketiga, sesuai kebutuhan petani. Nah, ini wajib ya kalau ini ya. Jadi, teman-teman mungkin ahli di bidang satu materi ahli di bidang satu materi ya. Misalkan yang ada backgroundnya mungkin teman-teman ada yang background dari pengolahan hasil atau HPT, misalkan background pendidikannya seperti itu. Karena teman-teman ahli di situ, teman-teman menyuluh di situ, tapi pada kenyataannya di lapangan mungkin petani itu tidak mengharapkan itu sebenarnya, karena tidak ada kasus itu gitu. Misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan yang dibutuhkan itu yang sekarang urgent itu adalah penanganan hama wereng, tapi teman-teman menyuluhkan tentang misalkan pasca panen karena teman-teman background pendidikannya HPT. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Walaupun mungkin teman-teman menyampaikan dengan baik, tapi tidak sesuai dengan harapan petani, itu juga terjadi miss. Gitu ya. Itu Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas program. Itu jelas ya. Jadi ketika program sudah dilaksanakan, penilaiannya apa? Oh, ternyata dari hasil evaluasi pelaksanaan apa penyuluhan untuk hama wereng ini ternyata apa konsumsinya misalkan konsumsinya terlalu sedikit. Itu hasil-hasil evaluasi itu rekomendasi-rekomendasi yang nanti muncul pada saat Bapak dan Ibu menyusun laporan dari hasil pelaksanaan evaluasi. Terus tujuan yang kelima yaitu untuk menilai kinerja penyuluhan pertanian. Itu untuk mengukur diri tadi ya, Bapak dan Ibu ya. Apakah penyuluhan yang dilaksanakan sudah efektif dan efisien? Nah, itu eh, tujuan dari evaluasi untuk poin kelima. Poin keenam, tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan umpan balik. Nah, ini yang disampaikan Mas Cahya tadi sama Mbak Anggi. Umpan balik feedbacknya, gitu ya, untuk saran dan perbaikan. Bapak dan Ibu, proses pelaksanaan sebuah program itu pasti diawali dari perencanaan. Setelah direncanakan, baru dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, baru dievaluasi. Nah, sebenarnya ada satu tahap lagi nih. Satu tahap ini tapi sudah masuk di tahap pertama tadi, yaitu di perencanaan. Sebuah program sebelum direncanakan, dia pasti sudah membaca hasil evaluasi dari pelaksanaan program yang sejenis. Jadi contohnya ini, kita melaksanakan pelatihan budidaya padi bagi petani di angkatan apa di tahun 2025. Sebelum kita merencanakan di tahun berikutnya, di tahun 2026 untuk pelatihan yang sejenis, itu pasti kita sudah membaca data dulu. Data dari pelaksanaan hasil evaluasi pelatihan sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita rencanakan desain desain didesain oleh bagian program, mereka merencanakan pelatihan yang lebih efektif dan efisien seperti apa dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan. Setelah itu
proses terakhir akan dievaluasi lagi. Tujuannya apa? Kok selalu ada evaluasi? Ya tujuannya itu tadi, untuk memberikan umpan balik sebagai perbaikan untuk pelaksanaan program berikutnya. Ada pertanyaan atau feedback Bapak dan Ibu sampai tujuan evaluasi? Nggak ada Pak, aman. Lanjut Pak. Aman ya? Oke. Terima kasih, masih semangat. Suaranya masih kencang sekali. Saya yang agak melambat ini karena belum belum ngopi dari pagi. Oke, kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi, Bapak dan Ibu. Manfaat evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, apa manfaatnya dari pelaksanaan evaluasi? Yang pertama, tentu harus muncul menilai efektivitas, efektivitas lagi, gitu ya. Menilai efektivitas program. Yang kedua, meningkatkan kualitas program, feedback tadi. Yang ketiga, untuk menghemat sumber daya. Nah, ini ini kalau kita berbicara tentang sumber daya, pasti tidak akan lepas dari efisiensi, gitu ya. Sumber daya itu bisa dari apa? Mungkin jarak. Kalau kita berbicara mungkin penyuluhan di wilayah Jawa, terutama Jawa Timur mungkin ya. Mungkin semuanya baik-baik saja gitu karena kelompok di situ hidup, mereka ada kegiatan bulanan. Jadi penyuluh bisa datang di situ memberikan penyuluhan gitu. Nah, kalau kita berbicara ke saudara-saudara kita di ujung timur, misalkan di Papua, itu untuk menyuluh di satu kelompok tani, saya pernah mendapatkan cerita, itu BBM-nya saja mereka bisa menghabiskan jutaan untuk berangkat saja, belum baliknya. Itu hanya untuk melakukan penyuluhan di satu kelompok. Nah, itu hal-hal seperti itu pasti atau tentu harus kita lakukan pengukuran supaya bisa memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan program berikutnya. Gitu. Itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi apa? Efisiensi itu perlu sangat sangat perlu kita ukur. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik. Nah, pasti dari hasil evaluasi itu sebagai feedback untuk pelaksanaan program berikutnya. Yang kelima untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi eh, supaya jadi terutama untuk apa institusi-institusi pemerintah. Nah, itu karena mungkin apa ya dalam tanda kutip penilaian ke pemerintah itu pasti miring. Apalagi kalau di medsos itu kan berbicara PNS itu pagi-pagi sudah di warung kopi gitu. Pak Solikin itu biasanya pagi-pagi sudah ketemu di warung kopi gitu. Nah, untuk memberikan feedback yang apa berita-berita baiknya apa tentang kinerja, tentang lain sebagainya, hasil yang dicapai. Nah, itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kita, terhadap apa kinerja kita. Salah satunya kita lakukan pengukuran-pengukuran tadi, gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir manfaat evaluasinya yaitu untuk meningkatkan kemampuan penyuluh. Itu tentu korelasinya sangat jelas ya. Jadi kalau kita menyuluh misalkan ada feedbacknya, oh ternyata di lembar evaluasi misalkan ada feedback di situ penyuluhnya tidak menguasai materi. Nah, itu berarti kita yang harus berbenah gitu karena hasil evaluasinya sudah jelas gitu. Itu Bapak dan Ibu manfaat evaluasi. Nah, untuk jenis-jenis evaluasi penyuluhan pertanian, Bapak dan Ibu, yang pertama ada evaluasi kualitas, gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu akan di awal ini, di sesi awal ini akan saya kasih secara penuh tentang kenapa harus evaluasi dan apa fungsinya, apa tujuannya, gitu ya. Dan apa saja yang harus dilakukan evaluasi pada penyuluhan pertanian itu saja. Terbatas sampai itu saja dulu. Itu saja nanti supaya kita membangun eh, pemahaman bersama bahwa evaluasi itu ternyata penting untuk dilakukan, gitu ya.
Nah, jenis-jenis evaluasi penyuluhan pertanian, yang pertama evaluasi kualitas. Eh, Kalau kita bicara penyuluhan pertanian, pasti di situ tidak lepas dari metode, media, dan materi. Terus yang kedua untuk evaluasi proses. Jenis-jenis yang kedua yaitu evaluasi proses, yaitu untuk mengukur proses penyuluhan yang dilakukan. Evaluasi efisiensi, jadi diharapkan dengan apa getaran-getaran yang kita lakukan ini, jadi mengulang-ulang kata efektivitas, mengulang-ulang kata efisiensi, mengulang-ulang kata metode, materi, dan media, diharapkan teman-teman mampu menyerapnya dengan mudah, akhirnya terngiang-ngiang gitu ya. Biasanya seperti itu. Ada teori seperti itu gitu ya. Mohon maaf. Eh, yang berikutnya untuk jenis-jenisnya yaitu untuk evaluasi efisiensi. Kegunaannya yaitu untuk mengukur penggunaan sumber daya. Yang keempat yaitu evaluasi program. Itu dilaksanakan di akhir program. Nah, jadi bedakan antara evaluasi pasca dan evaluasi dampak. Itu ya, Bapak dan Ibu. Ini karena di jenis-jenis dua jenis terakhir ini irisannya jelas ya sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita pengertiannya terlalu sempit. Jadi evaluasi program itu dilaksanakan di akhir program. Jadi hanya mengukur program ini dilaksanakan misalkan selama 7 hari. Setelah 7 hari itu baru dilaksanakan evaluasi program. Itu memahami untuk mengukur pelaksanaan program selama 7 hari tadi. Kalau evaluasi dampak, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan program, gitu ya. Di situ masih ada pasca, jadi evaluasi pasca itu untuk mengukur penerapan materi-materi yang disampaikan, gitu ya. Misalkan seperti tadi kembali, misalkan contohnya penanganan hama wereng, misalkan Bapak dan Ibu memberikan materinya tentang apa penggunaan Micesla gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti mengukurnya di lapangan misalkan, oh petani A ini sudah menerapkan materi, sudah menyemprotkan Micesla, tapi dosisnya sudah sesuai atau belum? Tuh. Terus waktu penyemprotannya sudah sesuai atau belum? Nah, itu yang diukur pada sesi atau di fase pasca. Kalau evaluasi dampak, bedanya evaluasi dampak itu untuk mengukur dari pelaksanaan secara keseluruhan program, dari pelaksanaan pelatihannya atau penyuluhannya, pelaksanaan kegiatan penyemprotannya atau aplikasinya. Nah, dampak ini untuk mengukur benar-benar hasilnya. Oh, setelah dilaksanakan apa program penyuluhan dan penyemprotan dan aplikasinya, oh ternyata ada korelasi yang signifikan misalkan dengan penurunan hama wereng dan peningkatan hasil panen. Nah, itu evaluasi dampak, gitu ya, Bapak dan Ibu. Bisa dipahami perbedaannya tadi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, Bisa, Pak. oke, Bapak dan Ibu, sesi kita eh, selesai di subbab ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu mengikuti materi yang sudah saya sampaikan. Jadi jangan lupa evaluasi tadi apa? Kata kuncinya? Me, me, Mengukur dan menilai. mengukur dan menilai. Evaluasi itu mengukur dan menilai. Apa yang dinilai? Capaian atau apa? Efek, Efektivitas, efisiensi. efektivitas, Efektivitas, Pak. efisiensi. Nah, kalau kita berbicara penyuluhan pertanian, kita tidak boleh keluar dari apa yang perlu diukur? Materi, media, Materi, media, dan satu lagi metode. Metode, Pak. metode. Oke, baik.
eh, sesi kita selesai di subbab ini. Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup? Pas? Cukup, Pak. Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, kita akhiri sesi kita untuk materi evaluasi. Kita nanti akan melanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan bertemu di sesi evaluasi sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum.